Saat istri mati rasa. 3 tahun sudah Indah merasa keberadaannya dianggap tidak ada oleh Raka suaminya. Satu kata yang dia ucapkan selalu salah. Satu pertanyaan yang dia ajukan selalu jadi pertengkaran. Satu permintaan yang dia inginkan selalu dianggap beban. Itu semua belum seberapa, karena yang lebih menyakitkan bagi Indah adalah begitu banyak nama wanita yang sering suaminya bandingkan dengannya, yang sudah mulai terlihat tua, kusam, dan gemuk. Sebelum Nena bercerita tentang kisah ini, Nena doakan semoga Anda semua sehat dan bahagia selalu. Aminkanlah di kolom komentar dan subscribe channel ini agar tidak tertinggal dengan cerita Nena berikutnya. Tak terasa pernikahan Indah dan Raka sudah memasuki tahun kelima. Buah hati mereka pun sudah 2, anak-anak yang lucu dan pintar. Anak pertama mereka perempuan bernama Saskia berusia 4 tahun, dan anak kedua mereka laki-laki bernama Doni usia 2 tahun. Raka adalah seorang lelaki yang cukup tampan, tegap, dan mempunyai karir yang mentereng di satu perusahaan swasta ternama di ibu kota. Sementara Indah adalah wanita cantik, solehah, pintar, dan sangat baik dalam mengurus keluarga kecilnya. Indah pandai masak dan buat makanan kecil. Sepintas dia adalah seorang istri idaman para suami. Indah juga sebelum memutuskan berhenti kerja untuk fokus mengurus anak-anak dan suami tercintanya adalah seorang staf di salah satu perusahaan BUMN. Sayang memang dia telah memutuskan berhenti kerja, tapi bagi Indah, keluarga adalah segalanya. Sejak berhenti bekerja, Indah betul-betul total mengurus keluarga, hingga ia lupa akan dirinya sendiri. Dulu sewaktu masih bekerja, dia rajin merawat diri, bahkan sesekali ke salon untuk perawatan wajahnya yang memang cantik. Seiring waktu berjalan, Indah merasa mulai terasa jauh dari Raka suaminya. Raka sering sekali tugas keluar kota, sementara dia sibuk mengurus 2 buah hatinya yang mulai membutuhkan perhatian lebih darinya. Terlebih, ayah mereka jarang di rumah. Raka lebih sering tugas keluar kota dibanding tugas di kantor, dan sayangnya saat dia sedang tidak tugas keluar kota pun, waktu untuk interaksi dengan Indah sangat jarang, karena dengan alasan capek, mau istirahat, atau Raka sibuk dengan laptop dan handphonenya. Walau demikian, Indah berusaha untuk tetap melayani suaminya, seperti memasak makanan kesukaan Raka, membuat minuman dan cemilannya, dan selalu siap saat suaminya membutuhkannya di tengah kesibukannya. Indah merasa rindu saat-saat seperti dulu, sering berbincang-bincang di sore hari atau di malam hari menjelang tidur dengan Raka, tertawa dan bercanda. Namun sekarang rasanya sulit untuk memulainya, karena Raka selalu terlihat sibuk sendiri. Tapi hari ini ada yang ingin Indah bicarakan dengan Raka mengenai anaknya Saskia yang akan masuk TK kecil karena usianya sudah menginjak 4 tahun. Mas, Saskia sudah mau masuk TK kecil. Menurut Mas, sekolah TK mana ya yang bagus? Tanya Indah. Kok kayak gitu aja tanya sama aku sih? Emang gak bisa kamu cari tahu sendiri? Atau tanya sama temanmu sekolah mana yang bagus? Kamu gak lihat apa aku lagi sibuk? Jawab Raka ketus, membuat Indah terdiam melihat sikap suaminya yang sudah sangat berubah. Oh ya sudah, nanti saya tanya sama temanku, kata Indah kecewa. Karena sebenarnya dia harap dari pertanyaan itu dia bisa berbicara lebih lama lagi dengan suaminya. Namun Raka langsung memutus pembicaraan itu dan mematahkan harapan Indah. Setelah Indah mendapat informasi sekolah TK mana yang bagus dari temannya,
Akhirnya Indah memutuskan TK mana yang akan didaftarkan untuk sekolah Saskia anaknya. Namun setelah ia sampaikan pada Raka mengenai pilihan sekolahnya, lengkap dengan biaya pendaftaran dan uang sekolah per bulannya yang totalnya menginjak angka di atas 20 juta, Raka langsung terperangah. Dengan mata terbelalak, ia membentak Indah. "Kamu gila ya? Pilih sekolah yang mahal seperti itu hanya untuk TK? Kamu pikir anak kita mau kuliah? Dia masih TK. Ngapain dimasukkan ke sekolah yang mahal gitu? Sekolah lain yang bagus dan terjangkau kan banyak. Pikir pakai otak, jangan pakai dengkul. Seorang sarjana kok gak bisa mikir pakai otak sih?" Hardik Raka kesal. Indah hanya bisa terdiam, tak percaya suaminya bisa sekasar itu padanya sekarang. Ini kan baru info pilihan, bukan keputusan. Apa gak bisa bicara baik-baik? Lagian bukannya dia sendiri yang bilang tanya-tanya sama temanku sekolah mana yang bagus, batin Indah. Tapi sudahlah, mungkin aku juga yang salah mencari info dari teman yang tidak selevel denganku. Indah kembali membatin. Tapi kata-kata Raka tadi begitu menyakitkan hati Indah. Indah merasa sekarang dia sudah tidak ada artinya di mata suaminya. Raka hari ini kembali akan pergi keluar kota. Indah sibuk menyiapkan koper dengan segala isinya yang akan dibawa oleh Raka seperti biasanya. Untuk memecah keheningan di antara mereka, Indah bertanya pada Raka, "Berapa malam di Jogja, Mas?" tanya Indah. "Tak perlu tahu kamu, yang penting jaga anak-anak. Atur keuangan, jangan boros. Itu tugas kamu," jawab Raka ketus. "Tapi Mas, apa salah jika aku ingin tahu berapa lama Mas keluar kota?" tanya Indah kembali. "Ah, sudahlah. Emang kamu mau apa ingin tahu berapa lama aku keluar kota? Toh kebutuhan kamu dan anak-anak sudah terpenuhi. Tinggal kamu yang harus pandai-pandai mengatur keuangan," jawab Raka dengan angkuhnya, seolah Indah pembantunya yang bisa diperintah dan diatur. Indah terdiam dan kembali membatin. "Apakah aku masih ada artinya bagimu, Mas?" Keesokan harinya, setelah Raka pergi dinas yang sebenarnya adalah liburan dengan Susi, wanita yang sangat ia cintai, ke Bali, Indah merasa pusing saat bangun pagi. Badannya menggigil, pandangannya buram, dan tubuhnya lemas tak bertenaga. Indah berusaha bangkit karena harus menyiapkan sarapan dan bekal sekolah Saskia anaknya. Namun saat akan bangkit, tubuhnya terasa lemas dan dia tak sadarkan diri. Saskia yang melihat ibunya terkulai lemas di tempat tidur, berusaha membangunkan ibunya dengan teriak-teriak, menangis ketakutan, mengagetkan Biminah yang sedang sibuk di dapur. "Ada apa dengan Mama, Mbak Saskia?" tanya Biminah tergopoh-gopoh. "Mama pingsan, Biminah. Badan Mama panas sekali," jawab Saskia sambil menangis. "Aduh Bu, kok bisa begini? Harus gimana ini Bibi?" tanya Biminah pada dirinya sendiri bingung. "Bu, bangun Bu," kata Biminah sambil menggoyang-goyangkan badan Indah dengan harapan majikannya segera sadar. Saskia memang cerdas. Dia segera mengambil handphone Indah dan menelpon Raka ayahnya. "Pah, Mama pingsan. Badannya panas," teriak Saskia saat Raka mengangkat telepon. Sontak Raka kaget, tapi dia tidak bisa berbuat banyak selain menenangkan Saskia. Bagaimana dia bisa segera pulang karena dia sekarang sedang menikmati liburan dengan Susi di Bali. Padahal kemarin bilang ke Indah akan tugas ke Jogja. Taunya liburan ke Bali. Pantas Raka marah saat Indah bertanya soal tugasnya kali ini. "Saskia tenang ya nak, minta Bimina untuk mengompres Mama. Sebentar lagi juga Mama akan sadar dan kembali sehat ya nak," hibur Raka. "Tapi Saskia takut Mama meninggal, Pak. Papa gak bisa pulang sekarang. Kasihan Mama, Pak," pinta Saskia dengan berurai air mata. "Saskia tenang ya, Mama sebentar lagi sadar dan sehat lagi.
Raka berusaha menenangkan Saskia kembali. Karena tidak berhasil meminta ayahnya pulang, Saskia yang memang anak cerdas langsung mencari nomor Dini di handphone Indah karena dia tahu Dini adalah sahabat ibunya. "Tante Dini, mama pingsan, badannya panas. Tolong mama tante," pinta Saskia di tengah tangisnya. "Ya Allah, kok bisa pingsan kamu dah?" "Oke Saskia, tenang ya. Tante sebentar ke sana," jawab Dini segera. Dini tak lama sampai ke rumah Indah bersama suaminya. Beruntung suami Dini adalah seorang dokter, jadi bisa sekalian memeriksa kondisi Indah. Indah sudah sadar, dan menurut suami Dini, kondisi Indah baik-baik saja, hanya kondisinya sedang drop karena capek dan terlihat sedang banyak pikiran. Suami Dini minta Dini untuk sering-sering menghiburnya, karena merasa kasihan melihat kondisi Indah yang seperti tidak ada gairah, lelah, sedih, dan lemah. Bukan tanpa sadar, kenapa Raka sekarang berubah pada Indah, istrinya yang dulu sangat ia cintai. Entah kenapa rasa cinta dan sayangnya pada Indah memudar dengan seiring waktu berjalan. Terlebih setelah dia banyak bergaul dengan rekan kerjanya yang wanita, mereka semua muda, cantik, pintar, bening, dan wangi. Namun berbeda saat dia melihat Indah yang selalu nampak lusuh, berkeringat, rambut dan kulit wajah tidak terawat, dan sedikit gemuk, sehingga nampak lebih tua dari usianya. Dia pun sadar, seringkali dia membandingkan secara terang-terangan istrinya dengan wanita-wanita yang dia kenal, terutama dengan Susi, wanita cantik yang sekarang sedang dekat dengannya. 3 tahun sudah Indah merasa keberadaannya dianggap tidak ada oleh Raka suaminya. Satu kata yang dia ucapkan selalu salah. Satu pertanyaan yang diajukan selalu jadi pertengkaran. Satu permintaan yang dia inginkan selalu dianggap beban. Itu semua belum seberapa, karena yang lebih menyakitkan bagi Indah adalah begitu banyak nama wanita yang sering suaminya bandingkan dengannya, yang sudah mulai terlihat tua, kusam, dan gemuk. Indah bukanlah wanita lemah. Dia hanya ingin keluarganya tetap utuh, walau kenyataannya hanya dia yang berusaha. Sementara Raka justru ingin keluarga kecil ini hancur sedikit demi sedikit. Indah berusaha sepahit apapun yang dia alami tetap tegar, walau dia pun tidak tahu seberapa besar kekuatannya menahan luka dan kesedihannya, dan seberapa lama dia bisa bertahan mempertahankan hidup rumah tangganya. Sejak tadi pagi, Doni anak bungsunya demam. Badannya panas dan dia terlihat sangat lemas. Indah berusaha memberinya obat penurun panas, tapi belum 3 jam suhu badan Doni kembali panas. Sudah 3 kali Indah memberinya obat penurun panas, tapi menjelang maghrib suhu badannya kembali tinggi. Indah mulai khawatir, tak ada pilihan lain selain menelepon Raka suaminya, karena seharusnya Raka sudah di jalan pulang. "Mas Raka sudah di jalan pulang?" tanya Indah. "Kenapa?" jawab Raka balik bertanya. "Doni demam mas, tadi sudah aku kasih obat penurun panas, tapi belum 3 jam setelah minum obat sudah demam lagi. Ini sudah 3 kali loh mas aku kasih obat penurun panas. Aku khawatir mas," jelas Indah dengan suara sedikit panik. "Ya bawa ke dokter lah, kok malah kasih tahu aku sih? Aku masih di kantor ini, ada yang harus diselesaikan," ujar Raka bohong, karena sebenarnya dia sedang dinner dengan Susi, wanita pujaannya. Tak sedikit pun ada rasa khawatir pada anaknya, dan tak ada sedikit pun keinginan untuk menenangkan istrinya yang sedang panik. Indah terdiam dengan jawaban suaminya. Dia bingung bagaimana membawa Doni ke rumah sakit. Ini sudah malam, dan di luar sana hujan gerimis. Ya Allah, beri kami jalan keluar dan mudahkanlah dalam situasi sulit ini, doa Indah di tengah kebingungannya. Tiba-tiba handphone Indah berdering dan terlihat oleh Indah sahabatnya Dini menelepon. "Assalamualaikum, ada apa Din?" tanya Indah. "Waalaikumsalam. Dah, besok kita kajian kan?" "Sepertinya aku nggak bisa Din," jawab Indah. "Lo kenapa?" tanya Dini lagi.
"Doni sakit," jawab Indah sedih. "Sakit apa, Doni? Dah dibawa ke dokter?" tanya Dini khawatir. "Belum, Din. Mas Raka masih di kantor, ada yang harus diselesaikannya. Tadi dia nyuruh aku bawa Doni ke dokter, tapi aku bingung, ini sudah malam. Aku kalau malam gini gak berani pakai taksi online," jawab Indah. "Aku antar aja ya, sebentar aku jemput, kamu siap-siap ya," pinta Dini. Dini memang baik sekali, sangat ringan tangan dalam menolong orang. Terlebih, Indah adalah sahabatnya sejak SMA dulu. Apalagi rumah mereka tidak terlalu jauh, hanya beda blok di komplek yang sama. Indah lega. Ternyata kata dokter, Doni hanya radang tenggorokan, tapi jika demamnya dalam 3 hari ke depan masih ada, dia harus membawa Doni ke rumah sakit lagi untuk tes darah karena dikhawatirkan ada indikasi demam berdarah yang memang sedang musim. Di perjalanan pulang, Dini mengajak Indah membeli makanan untuk take away di salah satu restoran karena kebetulan Dini ingin membeli nasi goreng spesial di restoran itu yang memang terkenal enaknya. Saat parkir, tidak sengaja Indah melihat Mas Raka dengan seorang wanita muda dan cantik keluar dari restoran itu menuju ke mobil suaminya yang terparkir tidak jauh dari pintu keluar. Yang membuat Indah terperangah, suaminya menggandeng wanita itu dan membukakan pintu mobil mempersilakan wanita itu duduk di depan. Suaminya nampak sekali meratukan wanita itu, padahal perilaku Raka pada dirinya sejak perkenalan hingga detik ini tidak pernah dilakukan untuknya. Darah amarah bergejolak di hatinya, padahal dia sudah memberitahu suaminya kalau anaknya sedang sakit, sementara dia malah beralasan sedang ada pekerjaan. Ternyata pekerjaan itu adalah dinner dengan wanita itu. Hampir dia keluar dan melabrak mereka, namun Indah mengurungkan niatnya karena harga dirinya mampu mengalahkan emosinya yang memuncak. Bagi Indah, dirinya tidak serendah itu untuk memperebutkan laki-laki yang selama ini telah merendahkannya. Dari perilaku suaminya terhadap wanita itu terlihat jelas suaminya sangat mencintai wanita itu. Suaminya selingkuh bukan karena cinta sesaat, tapi sudah melibatkan hatinya yang terdalam. Dan Indah sadar ia tidak kuasa untuk merebut kembali hati suaminya, karena yang membolak-balikan hati manusia itu hanya Allah. Di tengah kekacauan hatinya, Indah masih menyempatkan merekam pemandangan itu, karena dia pikir mungkin suatu saat rekaman ini akan berguna untuknya. Beruntung hanya dia yang melihat pemandangan itu, karena Dini sedang siap-siap mau turun dan Doni anaknya tertidur di pelukannya. Jam 11 malam, Raka baru pulang. Tercium wangi parfum wanita saat dia masuk kamar. Indah tidak menghiraukannya, karena dia sudah tahu dari mana sumber bau wangi itu. "Bagaimana Doni, masih demam?" tanya Raka terlihat khawatir, atau mungkin pura-pura khawatir. "Alhamdulillah enggak," jawab Indah datar. "Jadi tadi dibawa ke dokter?" tanya Raka lagi. "Jadi," jawab Indah singkat tanpa menoleh pada suaminya. Dia sibuk menyelesaikan pembukuan usaha catering dan toko kuenya yang sudah berjalan 1 tahun. Raka bertanya dalam hati, bagaimana tadi Indah membawa Doni ke dokter malam-malam? Karena Raka baru teringat kalau Indah paling takut naik taksi online di malam hari, apalagi ini dengan membawa Doni. "Aman kan tadi pakai taksi online?" tanya Raka dengan rasa bersalah. "Diantar Dini tadi," jawab Indah masih dengan nada datar tanpa menatap suaminya. Raka merasakan Indah malas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya dari tadi. Raka tidak menyalahkan Indah, karena pasti Indah masih marah, pikirnya. Entah mengapa sejak Indah melihat pemandangan yang begitu nyata di depan matanya, hatinya tidak lagi merasa sakit, marah, kecewa, apalagi cemburu. Yang ada adalah rasa cinta yang begitu besar pada dirinya sendiri. Semangat dan ambisinya kembali hidup. Indah sadar bahwa dirinya lah yang harus menolong, menghargai, menyayangi, dan mencintai dirinya. Dia tidak mengharapkan orang lain melakukannya padanya, terutama dari suaminya. Indah
sudah menutup hati dan harapannya pada Raka. Yang dia inginkan sekarang adalah membahagiakan dirinya agar anak-anak tercintanya bahagia. Beruntung Indah sudah memulai untuk mandiri secara finansial setahun lalu dengan membangun usaha catering dan toko kuenya serta cemilan-cemilan. Usahanya berkembang pesat sehingga dia bisa memenuhi kebutuhannya dan menabung. Indah pun diam-diam sudah les mengemudi karena dia sudah berencana untuk membeli sebuah mobil sedan. Sebuah mobil sedan yang dia impikan sejak dulu. Dia sudah bertekad untuk mandiri bukan hanya secara finansial, tapi juga dalam menunjang kehidupan dirinya dan anak-anaknya. Raka merasakan kalau Indah sekarang selalu bersikap dingin dan tak peduli. Indah juga sudah tidak pernah minta uang kepadanya terkecuali yang memang jatah belanja dan kebutuhan anak-anaknya yang setiap bulan Raka transfer ke rekeningnya. Tapi cinta butanya pada Susi sudah menutup keinginannya untuk mencari tahu ada apa dengan Indah yang sebelumnya adalah seorang istri yang lemah, lusuh, kusam, dan terlihat tua. Cinta butanya pada Susi telah menutup matanya untuk melihat kalau wanita yang sudah jadi ibu dari anak-anaknya sekarang sudah lebih cantik, rambut dan kulit terawat sehingga tampak lebih muda dan mempesona. Raka kaget saat melihat mobil sedan baru masuk ke garasi rumahnya dan lebih terkejut lagi saat melihat siapa yang mengemudi mobil tersebut keluar. Indah, batinnya. Indah begitu nampak cantik dengan kerudung syar'inya dipadu dengan kacamata hitam dan menenteng tas branded yang dia beli dengan uang hasil kerja kerasnya. "Mobil siapa itu, Indah?" tanya Raka keheranan. "Mobilku," jawab Indah singkat. "Mobil kamu? Jangan bilang kamu minta aku untuk membayar pembelian mobil itu ya," hardik Raka. "Yang minta uang sama Mas siapa?" Indah balik bertanya. "Lalu dari siapa mobil itu? Apa kamu mulai selingkuh dengan laki-laki yang mau membelikan kamu mobil?" "Oh, pantas. Mas lihat kamu sekarang lebih merawat diri ya. Rupanya untuk menarik perhatian laki-laki lain ya. Dasar perempuan jalang," hardik Raka. "Jangan samakan aku sama kamu ya, Mas. Aku bukan perempuan murahan dan aku bukan tukang selingkuh seperti kamu," balas Indah tak terima mendengar kata-kata suaminya. "Jangan asal menuduh aku selingkuh ya. Aku itu sibuk bekerja keras untuk menghidupi kalian," ujar Raka membela diri. "Jangan Mas pikir aku tidak tahu dengan perselingkuhanmu dengan wanita yang bernama Susi ya, Mas. Wanita yang begitu kamu ratukan. Masih mau mengelak?" tantang Indah tanpa ragu dan rasa takut lagi pada suaminya. "Jangan mengalihkan pembicaraan. Dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli mobil itu?" Raka kembali bertanya untuk mengelak tunduhan Indah. "Sebuta itukah kamu, Mas, sampai tidak tahu bagaimana aku banting tulang untuk mengembangkan usaha catering dan toko kueku? Aku sudah mampu, Mas, untuk membeli mobil sedan baru impianku sejak dulu." Indah kembali memberikan serangan balik ke Raka hingga Raka kehabisan kata-kata. Raka tidak menyangka Indah sekarang sudah berubah menjadi wanita mandiri, tangguh, pekerja keras, dan cantik. Bahkan kecantikannya terpancar jelas di mata Raka. Raka seolah baru tersadar ternyata istrinya sangat cantik. Kenapa selama ini yang terlihat hanya kecantikan Susi? Tapi Raka sudah terlanjur jauh melangkah bersama Susi. Dia tak mungkin mundur apapun masalahnya, termasuk meninggalkan istri dan anak-anaknya. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia masih menyimpan rasa cinta dan sayangnya pada Indah. "Aku sekarang sudah siap kamu ceraikan, Mas. Nikahi saja wanita pujaanmu itu dan bawa dia ke rumah ini karena aku akan pergi dengan anak-anak dari rumah ini. Aku tidak butuh harta gono gini karena aku hanya ingin hak asuh anak-anak. Karena selama ini pun yang peduli sama anak-anak hanya aku ibunya," ujar Indah menantang. Raka terdiam. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Indah sudah sedemikian mempersiapkan diri untuk bercerai dengannya.
Jangan harap aku akan menceraikanmu ya, karena sekeras apapun kamu ingin bercerai, jika aku suamimu tidak mau menceraikanmu, maka perceraian itu tidak bisa terjadi. Jelas Raka berusaha menghalangi niat Indah untuk bercerai dengannya. Oh ya, kata siapa? Apakah seorang istri tetap tidak bisa minta cerai dari suaminya jika suaminya jelas-jelas sudah berselingkuh dan memperlakukan istrinya dengan kasar dan lalai pada anak-anaknya? Tanya Indah menyindir. Raka terdiam. Dia sangsi dengan ucapannya sendiri kalau seorang istri tidak bisa minta cerai jika suaminya tidak menceraikannya. Dia juga ragu apakah dia siap bercerai dengan Indah, walau awalnya dia ingin sekali menceraikan Indah, karena di matanya Indah itu sudah seperti wanita yang tidak punya daya tarik, lusuh, selalu bau keringat, wajah tak terawat, dan tak ada prestasi selain pandai masak dan buat cemilan. Di mata Raka, sekarang Indah nampak anggun, elegan, cantik, harum, dan mempesona. Dibanding Susi yang memang cantik dan lebih muda, Indah lebih terlihat anggun dan elegan. Raka pun tidak siap kehilangan Indah. Apa buktinya aku sudah selingkuh? Tanya Raka menantang. Allah Maha Adil, Mas, karena bukti itu datang sendiri di depan mataku, balas Indah dengan tenang. Bukti apa? Kamu jangan mengada-ngada ya, hardik Raka sambil membatin bukti apa yang Indah punya. Oh tenang Mas, akan aku kasih tahu nanti saat sidang perceraian kita, kata Indah tanpa beban dan rasa takut lagi pada Raka, suaminya. Raka betul-betul tidak menyangka kalau sekarang keadaannya terbalik. Justru dia yang takut bercerai. Dia tidak siap kehilangan Indah dan anak-anak. Dia juga belum siap kehilangan enaknya masakan Indah dan cemilan yang selalu istrinya siapkan jika dia sedang ada di rumah. Raka membayangkan jika dia sudah berpisah dengan Indah dan menikah dengan Susi, gadis cantik dan manja. Nanti kalau dia rindu masakan Indah bagaimana? Sementara Susi adalah wanita yang manja dan malas ke dapur. Ah, sudahlah, bukannya ini yang dulu aku mau menceraikan Indah dan menikahi Susi, batin Raka. Indah bisa setenang itu karena sudah banyak menyimpan bukti perselingkuhan Raka dengan Susi. Indah beruntung karena bukti-bukti itu datang sendiri tanpa harus mencari. Seperti waktu itu, tanpa sengaja melihat Raka dan Susi di parkiran resto beberapa hari lalu, dan beruntung dia sempat merekamnya. Bukti yang lebih valid adalah datang dari Susi sendiri. Susi dengan gamblangnya membeberkan perselingkuhannya dengan Raka. Tanpa sepengetahuan Raka, Susi datang menemui Indah di rumahnya saat Raka sedang bekerja. Indah begitu terkejut melihat Susi datang ke rumahnya sendiri tanpa Raka. Selamat siang Mbak Indah, kenalkan saya Susi, teman dekatnya Mas Raka. Boleh saya masuk? Sapa Susi saat Indah membukakan pintu untuknya. Sebenarnya Indah sudah pernah melihat wanita cantik ini waktu digandeng mesra suaminya di parkiran restoran waktu itu. Indah betul-betul terkejut dan tidak menyangka seberani ini wanita cantik yang bernama Susi datang ke rumah istri sah selingkuhannya dengan mimik tanpa salah. Jantung Indah berdebar kencang dan terasa darah mengalir dari sekujur tubuhnya ke kepalanya, membuat dia sedikit oyong. Lidah terasa keluh untuk menjawab sapaan wanita cantik selingkuhan suaminya itu yang berdiri di depan pintu. Silahkan, jawab Indah dengan ekspresi sulit ditebak. Susi masuk dengan mata menyusuri setiap sudut ruangan seolah sedang meneliti apa saja yang ada di ruangan itu. Ada apa? Tanya Indah datar. Oh maaf Mbak, saya datang ke sini hanya untuk memperkenalkan diri sekaligus ingin memberitahu Mbak kalau saya dan Mas Raka sudah dekat dan bahkan sudah terlanjur jauh, kata Susi pelan tapi jelas dengan wajah tertunduk malu tak sanggup untuk menatap mata Indah. Saya tidak ingin Mas Raka pergi meninggalkan saya, lanjut Susi dengan air mata mulai menetes di pipinya.
Dada Indah mendidih panas. Emosinya melonjak sampai ke kepalanya. Tangannya mengepal serasa ingin memukul wajah cantik wanita di hadapannya. Tapi harga dirinya lebih tinggi dari emosinya. Indah berusaha tenang dan bersikap biasa-biasa saja. Dengan kekuatan yang tersisa, dia berusaha bicara dengan tenang. Kenapa kamu bisa jatuh cinta pada Mas Raka, suamiku? Kamu cantik dan masih muda. Saya rasa pasti banyak laki-laki yang suka sama kamu, kata Indah menyindir. Saya nggak tahu, Mbak. Yang jelas saya sangat mencintai Mas Raka, jawab Susi dengan polosnya. Apa kamu tidak tahu sebelumnya kalau Mas Raka itu sudah menikah? Tanya Indah penasaran. Saya sudah tahu, Mbak. Maafkan saya, jawab Susi dengan perasaan bersalah. Bisa kamu tunjukkan bukti perselingkuhan kalian sama saya? Pinta Indah dengan maksud terselubung. Ada, Mbak. Tapi apa Mbak gak apa-apa melihat foto-foto mesra kami? Tanya Susi ragu. Gak apa-apa, share saja ke handphoneku biar saya yakin akan perselingkuhan kalian, pinta Indah. Tak lama foto-foto mesra Susi dan Raka pun masuk ke handphonenya. Indah melihat foto-foto itu dengan mimik susah ditebak. Yang jelas tak ada lagi amarah dan rasa cemburu di hatinya. Yang ada adalah rencana besar yang ingin dia buktikan pada suaminya bahwa Indah bukanlah wanita lemah. Oh, silakan, minta saja sama Mas Raka untuk segera menikahimu, saran Indah pada Susi setelah melihat foto-foto mesra suaminya dengan Susi membuat Susi terperanjat dan tersenyum bahagia. Betul, Mbak. Mbak tidak keberatan saya jadi madu Mbak? Tanya Susi ingin meyakinkan. Ya, kita lihat saja nanti, jawab Indah datar. Susi bingung dengan maksud jawaban Indah, tapi dia tidak peduli karena yang terpenting adalah sudah mendapat izin dari Indah untuk menikah dengan Mas Raka. Raka tidak tahu kalau Indah sudah menyimpan banyak bukti. Sekarang kartu as ada di tangannya. Indah ingin melihat penyesalan yang berkepanjangan yang akan Raka alami setelah mereka bercerai. Silahkan, menikahlah dengan Susi cantikmu itu, Mas, karena aku sudah tidak peduli. Aku hanya ingin bahagia bersama anak-anak. Aku hanya ingin menjadi wanita yang sukses dan mandiri, tekad Indah dalam hati. Raka malam ini berniat ingin mengajak Indah makan di luar bersama anak-anaknya. Ada rasa bersalah karena selama ini dia sudah tidak peduli sama istrinya dan juga anak-anaknya, karena dia terlalu sibuk dengan memenuhi keinginan Susi dan nafsunya hingga ia lalai pada anak-anak dan istrinya. Indah, malam ini kita makan malam di luar yuk sama anak-anak, ajak Raka pada Indah. Tumben, gak biasanya mengajak aku dan anak-anak makan di luar, tanya Indah menyindir. Ya, gak apa-apa, Mas kangen aja sama masa-masa dulu kita saat sering makan di luar, jawab Raka. Maaf Mas, aku gak bisa mau mengerjakan pembukuan catering dan toko kue, jawab Indah. Lagian aku sudah masak, sayang nanti mubazir, lanjut Indah. Raka kaget atas penolakan Indah untuk makan di luar, padahal selama ini Indah yang selalu mengajak makan di luar bersama anak-anak, tapi selalu ditolaknya karena terlanjur janji dengan Susi. Raka merasa Indah sekarang sering bersikap dingin padanya dan tidak pernah bicara kalau tidak ditanya. Meski dia masih melayaninya seperti biasa, tapi tanpa ekspresi, seolah dia sedang berhadapan dengan seseorang yang dia tidak kenal. Indah pun sekarang tidak pernah meminta bantuan apapun padanya, karena dia selalu bisa melakukannya sendiri, termasuk dalam hal keuangan. Ia mampu membeli apapun yang dia mau, termasuk mobil baru itu. Raka merasa sulit untuk kembali masuk dalam kehidupan Indah. Semua cara selalu buntu karena hati Indah seolah sudah ditutupnya rapat-rapat. Saat sedang sibuk bekerja di kantornya,
Raka melihat ada pesan masuk di handphonenya. Pesan dari Susi. Raka langsung membuka pesan itu karena dia tahu Susi suka marah jika pesannya tidak langsung dibaca meski dia sedang sibuk bekerja. Lain halnya jika pesan itu dari Indah. Terkadang dia lupa membacanya karena selalu menunda untuk membuka pesan itu. Mas Raka, ada yang ingin aku bicarakan penting, Mas. Bisa ketemu kita sekalian makan siang? Tanya Susi lewat pesannya. Oke, aku jemput sebentar ya, jawab Raka segera. Tak lama saat mereka sudah berada di salah satu restoran sambil menikmati makan siangnya, Susi sudah tidak tahan untuk menyampaikan kabar baik kepada Raka. Mas, aku sudah minta izin sama Mbak Indah untuk menikah dengan Mas Raka kemarin, kata Susi begitu antusias. Apa? Di mana kamu ketemu Indah? Tanya Raka tak percaya. Kemarin aku ke rumahmu, Mas, dan langsung ketemu Mbak Indah, jawab Susi dengan bangganya. Kenapa kamu tidak bilang dulu sama Mas sebelum ketemu Indah? Tanya Raka lagi, sedikit menyesalkan tindakan Susi membuat Susi kaget akan reaksi Raka seperti itu. Kenapa memang, Mas? Bukannya selama ini hubungan kita terkendala dengan Mbak Indah? Sekarang izin dari Mbak Indah sudah di tangan. Kenapa Mas seperti nggak suka? Apa Mas Raka ragu dengan hubungan kita? Tanya Susi bertubi-tubi membuat Raka kelabakan. Nggak, bukan begitu maksud Mas. Mas cuma tanya, kenapa nggak ngomong dulu sama Mas? Bagaimanapun Indah itu masih istri Mas. Dan di rumah kan ada anak-anak Mas. Bagaimana kalau mereka dengar? Jelas Raka dengan hati dan pikiran kacau memikirkan bagaimana nanti menghadapi Indah jika Indah menanyakan soal Susi. Sudahlah Mas, yang penting sekarang apa rencana kita ke depan? Kapan Mas akan bertemu dengan orang tuaku untuk melamar? Ujar Susi tak peduli. Ya, tapi tak semudah itu kan Sus. Mas saja belum pernah bicara soal kita sama Indah, jelas Raka. Ya, nggak perlu Mas jelaskan lagi sama Mbak Indah. Kan sudah aku beritahu kemarin. Dan Mbak Indah nggak keberatan. Mas tinggal bilang sama Mbak Indah kalau Mas akan menikah lagi. Mbak Indah nggak keberatan kok kalau aku jadi madunya, jelas Susi meyakinkan Raka. Entah kenapa Raka ragu dengan apa yang dikatakan Susi kalau Indah mau menerima Susi menjadi madunya. Raka berpikir Indah mungkin memang mengizinkan dia menikahi Susi, tapi bukan maksudnya menjadi istri pertamanya, tapi untuk menjadi alasan menggugat cerai darinya. Awalnya Raka ingin sekali menceraikan Indah dan menikahi Susi yang cantik, tapi entah kenapa setelah Indah bersikap tidak peduli kepadanya, Raka menjadi takut kehilangan Indah. Di benaknya terbayang masa-masa bahagia bersama Indah. Selama 5 tahun mengarungi hidup bersama Indah, rasanya tak pernah ada perilaku Indah yang membuatnya kecewa. Selalu kebaikan yang ia berikan padanya dan anak-anak. Kalaupun Indah berubah fisiknya menjadi lebih lusuh, mungkin karena dia terlalu fokus pada suami dan anak-anaknya sampai dia lupa untuk mengurus dirinya. Raka merasa bodoh. Kenapa wanita sebaik Indah dia sia-siakan? Sekarang setelah berbagai kekecewaan yang Indah terima dari perilakunya, apakah Indah akan memaafkannya? Apalagi Susi sudah menemui Indah dan meminta izin untuk menikah dengannya. Ya Allah, kenapa aku sebodoh ini telah menyia-nyiakan istriku, batin Raka. Mas, kok malah bengong sih? Susi mengagetkan Raka. Maaf Sus, Mas belum siap untuk membicarakan masalah kita sama Indah, kata Raka pelan tapi pasti. Loh, kok bisa belum siap Mas? Jangan-jangan Mas mulai ragu ya dengan hubungan kita, ujar Susi kecewa. Ingat ya Mas, hubungan kita sudah terlampau jauh dan Mas jangan coba-coba meninggalkan aku ya Mas, sambung Susi dengan rasa penuh khawatir. Iya, Mas tahu itu. Mas gak mungkin meninggalkanmu karena Mas sangat cinta sama kamu Susi. Raka meyakinkan Susi.
Namun entah kenapa Raka merasa tidak yakin pada dirinya sendiri. Apa benar dia sangat mencintai Susi? Apa benar cintanya pada Indah sudah hilang? Tapi kenapa perasaan takut kehilangan Indah semakin terasa? Keesokan harinya, Raka sudah ada di rumah saat Indah pulang. Raka melihat Indah keluar dari mobil sedan barunya dengan anggun. Baru kali ini Raka menyadari saat melihat Indah seperti melihat sosok wanita penuh karisma, anggun dan cantik, meski tanpa make up di wajahnya. Assalamualaikum, sapa Indah saat masuk rumah tanpa mengindahkan Raka yang berdiri di depan pintu seperti sedang menyambutnya. Indah memang mencium tangan Raka seperti biasa, tapi tanpa ekspresi dan satu patah kata pun. Meski dalam hatinya bertanya-tanya kenapa suaminya sudah pulang, karena biasanya Raka pulang selalu di atas jam 10 malam. Raka semakin merasa sikap Indah padanya sudah sangat dingin, padahal dia pulang tepat waktu hari ini adalah ingin membuat Indah bahagia dan ingin menciptakan suasana hangat sebelum dia menjelaskan mengenai kedatangan Susi kemarin. Tapi dengan sikap Indah yang seperti tidak peduli membuat Raka mengurungkan niatnya. Indah sibuk menyiapkan makan malam untuk Raka dan anak-anaknya. Setelah siap, Indah memanggil anak-anaknya dan juga Raka untuk makan malam. Saat Raka dan anak-anaknya duduk di meja makan, Indah malah masuk ke kamar membuat Saskia memanggilnya dan bertanya, "Kok Mama nggak makan sama kami?" "Iya, maaf nak, Mama tadi sudah makan. Habiskan makannya ya," pinta Indah pada Saskia. Raka kecewa, padahal dia sangat berharap makan malam ini dia bisa mulai memperbaiki komunikasinya dengan Indah. Saat masuk kamar, Raka melihat Indah sedang sibuk dengan laptopnya sambil menelpon seseorang. Dari pembicaraannya di telepon, Raka mendengar kalau Indah sedang membicarakan pembukaan cabang baru toko kuenya. Raka semakin tidak bisa menundukkan Indah untuk berdamai menerima Susi sebagai madunya. Indah sudah berubah menjadi wanita yang mandiri secara finansial, juga urusan anak-anak dan rumah tangga lainnya. Indah sudah tidak pernah lagi meminta bantuan apapun padanya, padahal dulu Indah selalu bergantung padanya dalam hal sekecil apapun yang kadang membuat Raka meremehkannya. Raka semakin yakin jika Indah mengizinkan Susi untuk menikah dengannya adalah untuk memudahkan dia bercerai dengannya. Indah benar-benar sudah siap untuk bercerai. "Mas, itu ada surat dari pengadilan agama. Sidang pertama perceraian kita minggu depan ya," kata Indah dengan suara datar. Bagai tersambar petir, Raka merasakan sensasi panas di sekujur tubuhnya. Lidahnya terasa keluh untuk mengatakan, "Jangan, aku tidak ingin kehilanganmu," teriak Raka dalam hati. "Saya harap kita tidak perlu mediasi lagi, karena bukti perselingkuhan, pengkhianatan, dan penelantaran yang kamu lakukan selama ini sudah jelas. Jadi, Mas bisa dengan leluasa untuk menikahi Susi cantikmu itu," urai Indah dengan tenang tanpa emosi. "Indah, apa tidak bisa kita tidak perlu bercerai? Saya tidak ingin kehilanganmu dan anak-anak." Akhirnya Raka mampu bicara pada Indah. "Maksud Mas apa? Aku harus menerima Susi menjadi maduku." "Maaf Mas, aku tidak bisa," bantah Indah. "Kenapa tidak bisa Indah? Aku janji, aku akan bersikap adil pada kalian berdua," mohon Raka sambil berusaha memeluk Indah. Sementara Indah berusaha untuk terlepas dari pelukan Raka dan berkata, "Maaf Mas, aku bukan lagi Indah yang lemah, Indah yang tergantung sama suaminya, Indah yang selalu menerima perlakuan kasar suaminya. Aku sekarang adalah Indah yang mampu berdiri di atas kakiku sendiri," kata-kata Indah meluncur dengan penuh percaya diri. "Tapi bagaimana dengan anak-anak? Apa kamu tidak kasihan sama mereka melihat ayah ibunya berpisah?" Raka berusaha agar Indah mempertimbangkan keputusannya untuk bercerai.
Jangan khawatir, insya Allah mereka akan baik-baik saja, karena mereka tidak kehilangan ayah dan ibunya. Jawab Indah meyakinkan Raka. Apa Mas lupa, selama ini kan yang mengurus anak-anak hanya aku ibunya, sementara Mas hanya sibuk mengurus Susi cantikmu itu. Ya, tapi bagaimanapun dia butuh sosok ayah Indah, ujar Raka mengingatkan Indah. Iya, saya tahu, tapi Mas jangan khawatir, mereka tidak akan kehilangan ayahnya, karena sampai kapanpun Mas adalah tetap ayahnya. Yang berubah adalah statusku sebagai istri Mas, jelas Indah meyakinkan Raka. Tapi Indah, Mas sangat mencintaimu. Mas gak bisa kehilangan kamu, Indah, ujar Raka berusaha mendekati Indah untuk memeluknya. Indah menjauh untuk menghindari dari pelukan Raka sambil berkata, mencintai aku? Selama 3 tahun Mas menganggap aku tidak ada, Mas. Hanya bentakan dan cemooh yang aku terima. Mas melihat aku seperti jijik, wanita bodoh dan tidak berguna. Iya kan Mas? Apa ini yang dinamakan cinta? Raka tidak bisa berkutik karena apa yang dikatakan Indah memang benar adanya. Tapi Raka tetap berusaha untuk mempertahankan Indah dengan rayuan-rayuannya. Indah, Mas benar-benar minta maaf. Mas akui selama ini Mas lalai sama istri Mas. Ini kebodohan Mas yang memang tak termaafkan. Tapi Indah, Mas mohon tolong jangan tinggalkan Mas ya. Mas gak sanggup kehilanganmu Indah, rayu Raka dengan berlutut di hadapan Indah. Maaf Mas, Indah yang dulu sudah mati dan kamu yang membunuhnya. Namaku memang masih Indah, tapi bukan Indah yang 5 tahun kamu nikahi. Aku yang berdiri di hadapanmu adalah Indah yang sudah mati rasa sama kamu Mas. Dan jangan sekali-kali menyalahkan aku karena rasa kecewaku yang sudah di atas batas kemampuanku untuk memaafkanmu. Tolak Indah dengan penuh rasa puas karena telah membuat Raka menyesal atas perlakuannya selama bertahun-tahun padanya. Indah, percayalah pada Mas. Kalau kamu mau Mas memilih antara kamu dan Susi, Mas akan memilih kamu Indah, rayu Raka seperti kehabisan kata-kata. Oh ya? Tapi untuk apa? Semua sudah terlambat Mas. Rasa cintaku sama Mas sudah mati sejak aku melihat begitu sayangnya Mas pada Susi cantikmu itu. Terlebih setelah melihat foto-foto mesra kalian dan Susimu datang menemui aku meminta izin untuk menikah denganmu. Urai Indah dengan harapan Raka tahu bahwa sudah tidak ada cinta di hatinya. Mas Raka, sekarang yang lebih membutuhkan Mas itu Susi cantikmu. Dia sangat mencintaimu Mas. Jangan sampai Mas tinggalkan dia, karena jika Mas meninggalkan dia, berarti Mas sudah menyakiti 2 hati wanita. Cukup aku saja yang kamu sakiti Mas. Insya Allah, aku dan anak-anak akan baik-baik saja, kata Indah dengan tulusnya untuk melepas Raka tanpa dendam dan tanpa penyesalan di hatinya. Raka hanya bisa menerima keputusan Indah untuk mengakhiri pernikahan mereka. Sidang perceraian antara Indah dan Raka berjalan dengan lancar karena selain tidak ada keinginan untuk mediasi, juga segala bukti adanya perselingkuhan sangat meyakinkan majelis hakim. Indah merasa lega, namun berbeda dengan Raka yang merasa sesak di dada. Sementara Susi merasa sangat bahagia karena itu artinya Raka akan menjadi miliknya seorang. Raka sudah memutuskan kalau rumah mereka akan menjadi milik Indah dan anak-anak, dan dia bersedia memberikan biaya untuk anak-anaknya sampai mereka mandiri sesuai dengan yang diputuskan dalam sidang. Susi merasa hal itu tidak adil, karena seharusnya rumah itu menjadi harta Gonogini, bukan sepenuhnya jadi milik Indah dan anak-anaknya. Susi juga sangat kecewa setelah tahu kalau Raka, laki-laki yang sebentar lagi akan menjadi suaminya, bersedia memberikan biaya yang nilainya bukan sedikit untuk anak-anaknya sampai mandiri. Yang lebih membuat Susi kecewa adalah sikap Raka yang terlihat sangat menyesali adanya perceraian itu, karena terlihat dari tatapan Raka pada Indah yang teramat dalam saat sidang
putusan dibacakan. Bahkan Susi melihat Raka menghapus air matanya berkali-kali. Tidak bisa dipungkiri, Raka memang sangat menyesalkan perceraian itu terjadi. Dia tidak tahu apakah dia bisa melewati hari-harinya tanpa Indah dan anak-anak, meski selama ini Indah dan anak-anak bukan orang yang dia prioritaskan, melainkan Susi. Untuk menembus rasa bersalahnya, Raka merelakan rumah mereka untuk Indah dan anak-anak. Bahkan dia bersedia membiayai anak-anaknya hingga mereka mandiri. Bagi Indah, keputusan Raka untuk memberikan rumah mereka untuk dia dan anak-anak dan kesediaan Raka membiayai anak-anaknya sesuai dengan keputusan sidang adalah hak anak-anak mereka, karena sejak awal dia tidak memperdulikan soal harta gonogini, karena bagi Indah yang terpenting adalah hak asuh anak-anaknya. 1 tahun pernikahan Raka dan Susi telah dilalui mereka dengan penuh drama pertengkaran. Susi yang manja merasa kehilangan sosok Raka yang dulu mengayomi dan penyayang, sementara Raka merasa kehilangan sosok istri yang siap melayaninya dalam segala situasi dan yang gak pernah sedikit pun membiarkannya kelaparan karena tidak ada makanan, apalagi cemilan. Sekarang Raka harus menerima kenyataan jika Susi bukanlah Indah, karena Susi yang manja tidak bisa masak dan malas mengerjakan urusan rumah tangga. Yang Susi tahu adalah cara merawat diri, belanja, jajan di luar, dan jalan-jalan. Setiap kali pertengkaran itu terjadi, selalu karena dipicu oleh Raka merasa apa yang Indah selalu lakukan saat masih menjadi istrinya tidak pernah dilakukan oleh Susi, atau yang Susi lakukan tidak sebaik yang Indah lakukan sewaktu masih jadi istrinya. Setahun berlalu pasca perceraian dengan Indah, sosok Indah masih terbayang di pelupuk mata Raka. Semua kebaikan Indah selama pernikahan masih bisa ia rasakan. Raka benar-benar merindukan sosok istri yang lembut dan taat pada suaminya seperti Indah. Raka pun tidak mengerti kenapa dulu dia begitu kasar pada Indah, hanya karena Indah sudah berubah penampilan tidak secantik dulu. Padahal dia tahu kalau Indah berubah penampilan karena lebih mengutamakan dia dan anak-anaknya. Susi merasa tidak berarti di mata Raka karena tidak mampu melakukan sebaik yang Indah lakukan sewaktu masih jadi istri Raka. Padahal Raka tahu kalau dia tidak suka memasak dan malas mengerjakan urusan rumah karena Susi memang tidak pernah melakukannya. Menurut Susi, itu adalah pekerjaan seorang pembantu, bukan dirinya, baik saat dia masih gadis, juga setelah dia menjadi seorang istri. Susi tidak ingin menjadi Indah yang dulu total mengurus keluarga sampai lupa mengurus diri sendiri, yang menyebabkan penampilan diri berubah, tidak menarik lagi di mata suami. Tapi mengapa saat Susi berusaha untuk tidak menjadi seperti Indah, Raka justru menuntutnya mampu menjadi seperti Indah dulu yang total mengurus keluarga? Apakah Raka ingin dirinya berubah menjadi wanita yang tidak sempat mengurus dirinya sendiri karena sibuk mengurus keluarga? Padahal itulah yang menyebabkan Raka berpaling padanya karena penampilan Indah berubah menjadi tidak menarik di mata Raka. Sebelum menikah dengan Raka, Susi begitu ingin mengambil Raka dari Indah. Memiliki Raka sepenuhnya adalah impiannya, tapi ternyata setelah impiannya tercapai, kebahagiaan hidupnya justru hilang. Susi merasa kehilangan jati dirinya antara memenuhi keinginannya dan keinginan Raka suaminya. Lain halnya dengan Indah yang semakin sukses dan bahagia dalam hidupnya bersama anak-anak. Indah telah berubah menjadi wanita pengusaha yang sukses mengembangkan bisnisnya di bidang kuliner. Banyak lelaki yang mencoba mendekatinya, bahkan ada yang ingin melamarnya.
tapi Indah sudah merasa nyaman hidup hanya bersama anak-anaknya. Indah tidak trauma dengan pernikahan, tapi fokus hidupnya sekarang adalah membahagiakan dirinya dan dua buah hatinya. Bagi Indah, dia tidak perlu membalas dendam pada suaminya, karena dengan membuat suami menyesal seumur hidup telah membunuh cinta sucinya, sudah membuatnya puas. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa dalam pernikahan kita tidak bisa menuntut kesempurnaan pada pasangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sayangi dan cintai pasanganmu apa adanya, dan bukan karena ada apa-apanya. Ketahuilah, perselingkuhan dan pengkhianatan dalam pernikahan akan membuat cinta mati rasa.